Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pemirsa Pal TV, halo pemirsa Pal TV di mana berada? Cak mano kabarnya hari ini? Ini memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya semoga di awal-awal minggu ini semangatnya masih terjaga. Dan tentunya kita berdoa sama-sama semoga semangat pemirsa untuk beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini terus terjaga sampai nanti akhir bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, alhamdulillah senang nian hari ini aku Feral Amartia bisa jumpa lagi dengan pemirsa di program yang insya Allah akan membawa keberkahan apabila ini disebarkan. Di mana lagi kalau bukan di program Anten-Anten Nunggu Buko yang selalu hadir di setiap bulan Ramadan. Dan pemirsa, tentunya Anten-Anten Nunggu Buko ini tidak akan sukses dan tidak akan meriah acara ini tanpa ada dukungan dari sponsor-sponsor yang mendukung acara kita hari ini. Yalah, kami ucapkan terima kasih untuk beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja. Juga kami ucapkan terima kasih untuk toko Karpet 129. Nah pemirsa, tentunya di awal segmen ini aku ingatkan jangan kemana-mana dulu karena nanti menjelang akhir acara ini akan ada kuis berhadiah beras Raja 10 kg. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, dan saksikan terus Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, cak biasa Anten-Anten Nunggu Buko akan merewangi pemirsa selama beberapa menit ke depan untuk menunggu waktu berbuka puasa diisi dengan ceramah-ceramah dari guru-guru kita yang sudah tentunya tidak asing lagi di seputaran kota Palembang ini. Nah kalau biasanya di seputaran Sumatera Selatan, di seputaran kota Palembang, ini lebih tidak asing lagi pemirsa, karena guru kita ini tidak asing lagi apalagi di Kabupaten Pali pemirsa. Nah kita sudah berewangan dengan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Rosidin Hasan MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Masih semangat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, harus semangat. Harus semangat. Baik. Pemirsa, tema kita hari ini ialah mengenai melatih kesabaran melalui bulan Ramadan. Melatih keikhlasan melalui bulan Ramadan. Nah, pemirsa, untuk membahas tema itu kita akan awali dengan mendengarkan terlebih dahulu ceramah pengantar yang akan disampaikan oleh Ustaz Rosid. Silakan Ustaz Rosidin untuk menyampaikan ceramah pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala siyama ramadhana lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Pemirsa Pal TV rahimakumullah, bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah di sore yang kelima ini kita dapat bersama-sama berjumpa melalui layar Pal TV. Mudah-mudahan hari kelima ini semakin menjadikan kita sebagai mukmin yang mukhlisin, mukmin yang tulus terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pal TV rahimakumullah, keikhlasan adalah ruh dari segala perbuatan yang kita lakukan. Karena keikhlasan menjadikan apa yang dikerjakan oleh seseorang menjadi indah, menjadi nikmat, tidak hanya indah dan nikmat oleh diri sendiri, tetapi juga akan dirasakan kenikmatannya, keindahannya oleh orang lain. Karena ikhlas adalah sesuatu yang bersumber dari ilahiyah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah senantiasa mengajak kepada kita beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah melalui berbagai kegiatan ibadah kita, ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah keseharian kita. Apakah kita seorang pedagang, apakah kita seorang guru, apakah kita seorang siswa, seorang mahasiswa, apapun profesinya, ketika kemudian dijadikan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, maka itu akan menjadi bagian ibadah. Bisa jadi ibadah ketika kemudian yang dilakukan adalah dalam bentuk keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu juga artinya melakukan sesuatu dengan asrarus sir, dengan menyembunyikan yang paling dalam bahwa ini tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya, implementasinya itu bisa kita dilihat oleh orang,
Seumpama sholat kita berjamaah, orang semuanya sholat, tetapi apakah kadar ikhlasnya sama? Belum tentu. Pada saatnya kita juga mungkin bayar zakat, infak atau sodako, orang lain juga sama, tetapi apakah kemudian kedalaman ikhlasnya itu akan bersama, akan sama? Jawabannya juga belum tentu. Itulah kemudian Allah mengajak kepada kita agar yang kita lakukan itu menjadi nikmat itu karena ikhlas. Apapun yang dikerjakan karena ikhlas, maka hasilnya akan menjadi keindahan. Keindahan bagi dirinya tanpa beban dia melakukan, dan keindahan bagi orang lain yang melihatnya juga akan menjadi nikmat. Karena apa? Ikhlas adalah perbuatan hati, dan biasanya perbuatan hati akan diterima oleh hati. Apapun yang kerjakan ketika ikhlas, maka insya Allah orang lain pun akan menerimanya dengan baik. Baik, Pemirsa Apal TV dan juga Ustaz Rosidin, kita masih akan membahas mengenai Ramadan melatih keikhlasan ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan lanjut membahas ini lagi. Tetap di Pal TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Dan Alhamdulillah pemirsa kita masih akan mendengarkan ceramah dari Ustaz Rosid. Dan tentunya acara ini kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sponsor yang mendukung. Yalah, untuk yang pertama beras PT Belitang Panen Raya dan beras Raja. Juga kami ucapkan terima kasih untuk toko Karpet 129. Dan kembali aku ingatkan pemirsa, bagi yang ingin berdialog interaktif bisa hubungi di 0711 380 022. Dan untuk pemirsa nanti akan ada kuis interaktif, jadi tetap saksikan Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, ini Ustaz Rosid berbicara mengenai keikhlasan dalam bulan Ramadan ini, yang dilatih melalui bulan Ramadan ini. Tentunya kalau bicara keikhlasan ini berarti berhubungan dengan niat, Ustaz Rosid ya. Bahkan salah satu ulama bilang, ibadah itu bagian paling sulit itu meluruskan niat. Nah ini, kalau menurut Ustaz Rosid, cak mana Ustaz Rosid? Meluruskan niat itu supaya kita benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Iya, jadi betul, esensi ibadah, harganya ibadah kan pada niat. Ya. Ketika kemudian niatnya bukan untuk Tuhan, maka tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Manfaatnya ada pasti, tetapi kemudian hidup kita ini kan berdimensi. Dimensi kita adalah dimensi ukhrawi. Dimensi ukhrawi adalah nanti ketika kemudian Tuhan menerima apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu niat betul-betul berat, berat. Untuk menjadi orang mukhlis kan tidak mudah. Dia harus harus berlatih. Nah, salah satu di antaranya berlatih adalah puasa. Kenapa? Puasa itu kan ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang. Benar, Ustaz. Orang berpuasa dan tidak berpuasa itu nggak ada beda, tampilannya sama, ngomongnya sama. Hawanya agak lain, Ustaz. Awalnya agak lain. Kenapa? Puasa kan ibadah batin. Iya, benar, Ustaz. Puasa adalah salah satu ibadah yang merupakan bagian daripada fi'lullah, amaliyah Allah, Jadi salah satunya melalui puasa ini. Mulai puasa, karena orang kan nggak tahu hari ini ada dua orang yang sama-sama kelihatannya lapar, tapi ketika kemudian ada tamu. Iya, kita ini ada penelpon, kita sapa dulu. Baik, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Saya Bu Ruli di Plajo, Mas. Baik, Ibu Ruli, silakan Ibu Ruli bertanya dengan Ustaz Rosid. Makasih Mas ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Ruli. Saya numpang nanya Pak Ustaz ya. Masalahnya di luar tema nih mungkin. Kalau masalah warisan yang selalu ditahan sama anak cucu, sementara kakeknya sudah meninggal, sudah diurus dengan cara baik-baik, duduk bersama, tapi masih kekeh juga, bahkan sudah puluhan tahun. Nah itu bagaimana, bukan saya mau nanyakan nasib yang di dunia orang yang ada ini, tapi bagaimana nasib almarhum yang telah berpulang dikarenakan anak cucu yang hobi menahan hak
warisan orang banyak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli dari Pelaju. Ini pertanyaannya cak mana Ustadz? Ya, kalau nggak ikhlas ya kayak begitu kan. Iya. Jadi Bu Ruli, waris itu pastikan sebelum dibagi warisnya, itu pastikan wajib itu diberikan hak-hak yang meninggalkan harta. Apa hak mereka? Hak mereka yang pertama ketika ada wasiat. Wasiat. Ya, ada wasiat yang diberikan kepada siapa gitu kan. Yang kedua ada utang. Ketika ada utang, maka jangan dibagi warisnya dulu sebelum diambil untuk membayar utang. Oh, diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Atau ada wasiat, semua wasiat itu kami ingin mewasiatkan bangun masjid seumpama, ya, atau membantu anak yatim seumpama, atau apa namanya, itu pastikan untuk diambil lebih dulu, berapapun gitu, baru setelah hak si mayit itu, kalau hak kan punya dia, Iya, benar. ya, hak kan punya dia. Kalau waris itu kan anak ya haknya tidak seperti haknya orang yang meninggal. Nah, oleh karena itu siapapun juga yang memang berkaitan dengan waris, pastikan jangan apa yang telah dilakukan oleh orang tua atau siapapun juga yang mewariskan, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang tertahan. Padahal waris kan hanya begini, sesuatu yang berpengaruh ya kepada orang yang lain. Orang lain dalam hal ini adalah yang punya harta. Siapa? Kakek kita, buyut kita. Yang harta yang dia sekarang ada itu berimbas ke sana gitu kan. Kalaupun diberikan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya dengan waris itu dia menjadikan hidupnya semakin baik, ibadahnya semakin bagus. Jadi tidak hanya sekedar memberikan harta tanpa begitu saja, tapi amanah waris adalah amanah yang mesti harus dijalankan secara benar gitu. Nah, terkait dengan kasusnya Ibu Ruli ya, mungkin pendekatannya pendekatan keluarga Bu Ruli. Pastikan mungkin bisa menggunakan orang ketiga yang memang mereka memahami benar. Kalau dalam bahasa syariatnya itu ada dua pihak yang dalam hal ini kan ada kelompok yang mengekang harta itu, yang pihak yang lain adalah orang yang memang harus mendistribusikan harta waris itu. Iya. Nah, harus ada dua orang yang berkompromi yang menjelaskan secara benar terkait dengan harta waris yang dimiliki oleh siapapun juga. Jadi jangan terjadi, mohon maaf kadang-kadang juga kasihan. Dulu ketika saya jadi kepala kantor Kementerian Agama di Kota Palembang, ada, mohon maaf, masjid itu sampai kemudian harus diminta dibayar oleh ahli warisnya. Nah, oleh karena itu kepada siapapun juga yang akan mewariskan, untuk ini di luar dari Bu Ruli, untuk hal-hal keagamaan, pastikan mewakafkan, pastikan wakafnya itu ditulis, dicatat secara benar di Kementerian Agama, sehingga ketika kemudian ahli warisnya sudah meninggal dunia, dia punya ketetapan hukum, tidak digugat oleh anak-anaknya. Yang kasihan tadi kalau anak-anaknya menggugat karena memang belum ada dasar hukumnya, maka memungkinkan yang masjid itu kalah gitu loh. Iya. Karena dia nggak punya legal standingnya, gitu, dasar standing hukumnya gitu. Baik, jadi menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan. Betul, terkait dengan Bu Ruli, saya kira itu yang terbaik seperti itu. Baik, Ustadz Rosyid, ini masih seputar melatih keikhlasan di bulan Ramadan. Nah, ini kalau mungkin muncul pertanyaan untuk satu contoh nih, Ustadz. Iya. Ada yang beribadah sholat, tapi niatnya tuh pengen diberikan pangkat, diberikan jabatan, atau ingin dicepatkan jodohnya. Ini cak mana Ustadz kira-kira? Ikhtiar lain boleh, tetapi itu bukan jadi tujuan. Bahwa ibadah itu pasti berimbas. Ya. Ibadah pasti ada, dalam bahasa itu ada min asaris sujud, min asaril ibadah. Ada pengaruh dari kita beribadah, itu pasti. Ya.
Jadi itu akan mengikuti kok, akan mengikuti. Kita boleh bertahajud, kita boleh, bahkan mohon maaf ada orang pengen mengadukan nasibnya sampai ke Makatul Mukarromah, kemudian ingin A, B, C, D, E, F, boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama itu kemudian komunikasinya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Tidak ada telepon gitu ya. Baik, ada penelpon kembali nih Ustaz Rosid. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Halo, Waalaikumsalam. Ini Pak Eko di Dewa. Iya Pak Eko. Silakan Bapak. Numpang nanya Pak Ustadz. G. Itu nih Pak Ustadz, begawi buruh lah masalahnya. Ya. Berat. Ya. Cuman gitu nak puasa Pak Ustadz, istilahnya tuh agak berat Pak Ustadz. Ya. Nah, cuma dapat yang puasa pertama cuma dapat sehari kan. Nah, yang kedua, yang keempat ini nak kelima Pak Ustadz. Belum dapat lagi Pak Ustadz. Pak mana Pak Ustadz? Hukumnya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Pak Eko untuk pertanyaannya. Baik. Pemirsa dan juga Ustaz Rosid, kita akan jawab pertanyaan ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut, jadi jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di antena nunggu buku. Baik, terima kasih pemirsa masih nyaksikan Kecawisan bersama Ustadz Rosid dan di sini ada juga Viral Amartiyah. Pemirsa, kita akan jawab pertanyaan dari Pak Eko tadi. Nah, mengenai itu silakan Ustadz Rosid untuk dijawab. Macam mana ini Ustadz? Ya Mas Eko, jadi memang demikian yang namanya tulang punggung rumah tangga memang harus mencari rizki, harus memberikan nafkah kepada anak, istri, keluarga. Sisi lain kita punya kewajiban berpuasa. Tinggal begini, ketika kemudian puasa ini memberatkan, tapi ternyata Mas Eko ada peluang tahun depan bahwa puasa ini saya kerja, puasa tahun depan tidak gitu kan, atau setelah ini tidak kerja gitu kan, setelah puasa kita nggak kerja gitu kan. Kalau memang ada estimasi itu mungkin bisa menjadi uzur, tapi ketika tidak, maka tidak menjadi uzur. Karena orang yang boleh fidya itu kan ketika dia sakit, orang hamil, orang menyusui, itu yang diantara yang boleh fidya. Kalau karena kerja keras, insya Allah barangkali tidak ada. Oleh karena itu Mas Eko, saya yakin ketika kemudian niatnya kita perbesar, di dalam rasa hausnya kita, hausnya Mas Eko, laparnya Mas Eko, ketika kerja berat, yakin di situ Allah akan memberikan keterkabulan doa Mas Eko. Karena termasuk Indonesia kan salah satu negara yang puasanya itu berbanding dengan tidak puasa. Di negara-negara lain ada yang puasanya sampai 18 jam, Jauh lebih 16 jam, jauh lebih lama. Ada juga yang cuma sebentar. Tapi Indonesia alhamdulillah negara yang paling luar biasa gitu kan. Jadi 50-50. Separuh siang, separuh malam, kalaupun ada perbedaan hanya beberapa menit saja kan. Jadi kalau saran saya Mas Eko, bismillah, yakin ketika nanti satu saat Mas Eko agak kehausan, kelaparan, itu semuanya wajar karena siapapun ketika makan jam 3 itu 5 jam berikutnya pasti perut terasa kruyuk, itu yang sehat gitu. Justru kalau sampai jam 12 orang tidak merasa lapar, itu dipertanyakan, nggak sehat berarti. Jadi ketika lapar adalah sesuatu yang benar, tetapi kami yakin Mas Eko, bismillah mulai besok, tawakal kepada Allah, dan itu mudah-mudahan menjadi salah satu pintu kunci Mas Eko akan mendapatkan rizki yang jauh lebih banyak lagi. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Rosid sudah menjawab pertanyaan dari Mas Eko tadi ya. Mas Eko. Baik. Dan pemirsa, saatnya kita ini sampai di mungkin sesi yang ditunggu-tunggu ya oleh pemirsa. Ialah saatnya kita kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, pemirsa kita sekarang masuki kurma kuis Ramadan beras raja. Jadi untuk pemirsa silakan hubungi di 0711 38 0022 dan jawab pertanyaan untuk bisa mendapatkan beras raja 10 kg. Dan ini juga mendapatkan 1 bal bihun beras raja 220 gram per bungkus.
Nah, pemirsa, tentunya untuk kuis ini dipersembahkan oleh Beras Raja, beras yang mudah didapat di pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung di dekat rumah pemirsa. Baik, ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo, Iya. Halo, Ibu. Silakan, dengan siapa dan di mana ini? dengan Purwanti di Pelaju. Ibu siapa? Purwanti di Pelaju. Purwanti di Pelaju. Baik, Ibu. Ini pertanyaan yang pertama ya untuk kuisnya. Jadi, Ibu sebutkan logo pada Beras Raja. A. Mahkota Raja. Atau B. Mahkota Putri Indonesia. Nah, ini jawabannya apa, Ibu? A. Mahkota Raja. Baik. Benar tidak ini jawabannya kira-kira Pak Ustadz? Ada gambarnya di sini kan? Ada ya, jadi jawabannya benar. Selamat kami ucapkan untuk Ibu Purwanti. Ini mendapatkan Beras Raja 10 kg dan juga 1 bal bihun Beras Raja 220 gram per bungkusnya. Nah, pemirsa silakan kembali hubungi di 0711 38 0022 untuk mendapatkan hadiah yang sudah kami siapkan. Dan untuk Ibu Purwanti ini bisa mengambil beras ini di PAL TV di hari kerja ya tentunya. Baik. Pemirsa, kita masih menunggu ini satu penelpon kembali untuk mendapatkan hadiah yang disiapkan. Iya, sama-sama Ibu Purwanti. Sekali lagi selamat untuk Ibu Purwanti. Baik, pemirsa, kembali lagi kami masih menunggu ini akan ada satu penelpon kembali yang akan bisa mendapatkan Beras Raja 10 kg ini dan 1 bal bihun dari persembahan dari Beras Raja 220 gram per bungkusnya. Nah, pemirsa, tentunya hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja, beras yang mudah didapatkan di pasar tradisional, supermarket, dan di warung-warung dekat rumah pemirsa. Baik, Pak Ustadz, ini saatnya kita masih menunggu penelpon ya, untuk penelpon kuis kembali. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ini. Baik, ada penelpon tapi putus. Iya, iya. Pulsanya habis. Pulsanya habis. Baik, Pak Ustadz, ini mungkin sedikit pertanyaan nih sambil menunggu penelpon kembali, Pak Ustadz. Kalau di bulan Ramadan ini kan cukup ramai orang-orang yang membagi-bagikan takjil, makanan berbuka puasa. Tapi ini kan di satu sisi juga ada yang mengumbar, ada yang tidak. Nah, khusus untuk yang mengumbar, ini pandangan dari Pak Ustadz Rasyid apa? Iya, jadi kita kembalikan kepada mereka masing-masing. Sebaiknya, kalau ngomong sebaiknya, maka kita bisa datang ke panti asuhan, kita bisa datang ke kelompok-kelompok yang rentan, mohon maaf, dalam kemiskinan gitu kan. Mungkin tidak hanya makanan saja, tapi juga barangkali jika mungkin dalam bentuk modal. Sehingga itu bisa dimanfaatkan menjadi modal usaha, yang kemudian dengan modal usaha itu kemiskinannya sampai di situ saja, tidak kita terus-menerus Jadi itu. dialihkan, Pak Ustadz, ya? Kita alihkan dalam bentuk yang produktif itu. Baik, ini ada penelpon kembali. Kayaknya beruntung ini bakal dapat beras dari Beras Raja. Wah, terputus kembali. Terputus Pak Ustadz. lagi. Belum rezeki berarti ya? Iya. Baik, Pak Ustadz, nah mungkin menyambung dari apa yang kita bahas tadi, Pak Ustadz. Ini kan soal keikhlasan, Pak Ustadz ya. Tentunya kita bertanya-tanya nih, Pak Ustadz, cak mana cara supaya kita itu bisa konsisten ini, Pak Ustadz? Agar kita bisa menjadi ikhlas dan menjadi hamba yang muklis, kalau kata Pak Ustadz tadi. Iya, puasa salah satu media untuk kita berbuat ikhlas. Karena apa? Puasa hanya Allah dan kita, dan tidak ada orang lain. Kan tidak ada orang puasa ica-icaan. Ya, kalau mohon maaf, kalau sholat mungkin bisa ica-icaan, kalau zakat mungkin bisa ica-icaan. Tapi kalau puasa kan antara kita dengan Allah, dan itulah Allah mengklaim, mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kita balas baik, dulu. Kita tahan dulu, Pak Ustadz. Yang cari rezeki. Iya. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam, sama Dodi Alfian di Banyuasin. Pak Dodi di Banyuasin. Nah, ini silakan Pak Dodi dijawab pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini, Pak Dodi, ini Ramadan keberapakah anten-anten nunggu buko hari ini? Yang kelima. Yang bentar Pak Dodi, pilih dulu. Yang A, Pak, Ramadan yang ke-10, B, Ramadan yang kelima. Nah, jawabannya yang berapa? Yang kelima, berarti jawabannya B ya? Baik, jawabannya benar. Kami ucapkan selamat untuk Pak Dodi di Banyuasin. Iya, silakan untuk mengambil hadiahnya di PAL TV, tentunya di jam-jam kerja. Nah, pemirsa, ini bisa ambil hadiahnya ini ialah Beras Raja 10 kg dan juga mendapatkan 1 bal bihun Beras Raja 220 gram per bungkus. Hadiah ini disembahkan oleh Beras Raja, beras yang mudah didapat di pasar tradisional, supermarket, dan di warung-warung dekat rumah pemirsa. Pemirsa, kuis ini disembahkan oleh Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.
Baik, terima kasih tentunya sekali lagi untuk Beras Raja yang sudah memberikan hadiah untuk pemirsa yang menjawab kuis. Dan ini juga kita sudah di penghujung acara Anten-Anten hari ini, untuk edisi hari ini maksudnya pemirsa. Untuk itu Pak Ustadz Rosid mungkin bisa menyambung yang tadi sekaligus memberi kesimpulan kepada pemirsa yang di rumah mengenai tema kita hari ini. Silakan Pak Ustadz Rosid. Iya, pemirsa Pal TV rahimakumullah. Jadi puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain adalah memang salah satu fi'il Allah. Allah la syurba wa la nauma, la syurba wa la akla. Allah tidak pernah makan, Allah tidak pernah minum, dan ini diwariskan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, yang diundang yang berpuasa adalah orang yang mukmin agar mereka menjadi seorang muttaqin, maka puasa sebagai medianya. Nah, puasa ini melatih kita untuk menjadikan diri kita lebih ikhlas. Karena apa? Di dalam puasa tidak ada tujuan lain, karena nggak ada orang yang tahu puasa, nggak ada orang yang tahu tidak puasa. Maka Allah juga mengklaim, Allah menyatakan diri dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa. Siapa? Mereka yang dengan puasanya ikhlas. Dan insya Allah biasanya orang puasa adalah orang-orang ikhlas. Yang kedua melatih ikhlas adalah dengan cara sholat malam. Sholat malam itu sholat yang bisa menjadi pelatihan kita untuk berikhlas kepada Allah SWT. Kenapa? Ketika sholat malam tidak ada yang tahu. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika konsep-konsep ikhlas atau budaya ikhlas sudah menjadi inherent, sudah menjadi bagian daripada fi'il kita, maka insya Allah apa yang kita kerjakan akan menjadi bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Apapun ketika dikerjakan dengan ikhlas, maka insya Allah akan menjadi kenikmatan. Bahkan mohon maaf, senyum tanpa ikhlas, maka senyum pun akan menjadi hambar. Marah dengan ikhlas, maka insya Allah marah pun akan diterima oleh orang yang menjadi objek kemarahan. Tapi dengan catatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mengatakan marah pasti dari setan. Ketika itu yang muncul adalah emosi, mungkin saja. Tapi ketika yang muncul adalah dari hati yang paling dalam, ingin menolong, maka yakinkan insya Allah yang menerima saran itu pun akan diterima dengan sebaik-baiknya. Senyuman dari hati akan jatuh ke hati. Kata-kata hikmah dari hati juga akan sampai ke hati. Sedekah dari hati insya Allah juga akan diterima dengan senang hati oleh si penerimanya. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini menjadikan kita lebih bertindak secara ikhlas, tetapi tetap kita dengan semangat bekerja. Tentunya kita bersama di era pandemi juga tidak lupa untuk terus melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak secara ikhlas, juga dengan tetap kita menggunakan masker secara ikhlas. Artinya apa? Tanpa harus disuruh, kita sudah ikhlas dan kita tetap menjaga kesehatan. Insya Allah Sumatera Selatan, Palembang, Pali, di mana kami berada di sana, insya Allah akan menjadi daerah-daerah yang segera lepas dari pandemi yang sekarang sedang berada di tengah-tengah kita. Demikian barangkali insya Allah ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Rosid yang sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa, juga sudah memberikan ceramah dan petuah baiknya tentang tema kita hari ini mengenai keikhlasan. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan selamat untuk kedua pemenang kuis tadi, Ibu Purwanti dan Bapak Dodi ya dari Banyuasin. Bisa ambil hadiahnya di PAL TV di hari kerja dan juga di jam kerja tentunya ya, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jangan lupa dibawa fotokopi identitas dirinya juga. Dan kembali lagi kami ucapkan tentunya untuk sponsor yang sudah mensponsori Anten-Anten Nunggu Buko ini. Yola yang pertama Beras PT Blitang Panen Raya dan Beras Raja. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Toko Karpet 129 yang sudah mendukung Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Dan pemirsa, akhirnya aku Feral Amartia mohon maaf apabila ada segala kesalahan dan semoga Allah mengampuni kesalahan saya itu. Akhirnya saya Feral Amartia menutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban
marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.